Ferdian Paleka. Guys, saya percaya kita sudah mendengar, bahkan kita sudah mengetahui tentang kabar dan kasus yang dilakukan oleh seorang YouTuber yang bernama Ferdian Paleka. Oke, belakangan ini nama seorang YouTuber Ferdian Paleka mencuat karena konten prank sampahnya. Ya kan? Ketika dia melakukan konten prank sampah yang ngeprank waria, membagikan bingkisan isinya sampah. Kemudian dia juga buat sebuah video yang dia upload di Instagram yang dia katanya mau menyerahkan diri kepada kepolisian kalau bla 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 bla. Ujung-ujungnya dia bilang tapi bohong. Kemudian Ferdian Paleka menjadi buronan polisi dan akhirnya ditangkap. Dan ketika ditangkap, dia dimasukkan ke sel tahanan Polrestabes Bandung dan dia mengalami perundungan, dia dan teman-temannya. Yang dilakukan oleh orang di dalam sel tahanan tersebut, kan begitu? Oke. Nah, saya tidak akan posting atau saya tidak akan lampirkan video-videonya mulai dari konten pranknya, kemudian perkataan Ferdian Paleka yang ujung-ujungnya tapi bohong itu, dan saya juga tidak akan lampirkan di sini video tertangkapnya Ferdian dan perundungan yang dialami Ferdian beserta temannya. Enggak, karena apa? Karena saya yakin, karena saya percaya kita semua sudah melihatnya. Oke, karena itu sudah viral dan sedang viral. Nah, apa hikmah yang bisa diambil dari kasus konten prank sampah yang dilakukan oleh Ferdian Paleka? Sorry, salah sebut. Saya pribadi tidak pernah mendukung, bahkan tidak pernah menyetujui konten prank sampah tersebut. Kenapa? Jelas itu tidak baik. Jelas itu salah. Saya tidak menyetujui itu. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi corona begini dia kasih sampah ke orang lain. Kita nggak tahu nih, sampah ini yang jelaskan banyak kuman, banyak virus. Entah mengandung, entah di situ ada virus corona, nggak tahu kan. Saya nggak mau menerka-nerka. Tapi yang jelas ngasih sampah itu nggak baik. Ada atau tidak ada virus corona, ngasih sampah ke orang lain itu jelas nggak baik. Itu bukan perbuatan yang baik. Jelas itu bukan perbuatan yang baik. Jadi saya tidak pernah menyetujui tindakan Ferdian Paleka dan teman-temannya membuat konten prank sampah. Itu hal pertama yang harus digarisbawahi di dalam video ini. Tapi apa hikmah di balik ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semua? Oke? Yang pertama, dengar baik-baik. Sekali lagi saya katakan, dengar baik-baik. Prank sampah ada dan konten-konten sampah ada karena ada peminatnya. Bagi kalian yang bukan YouTubers, mungkin kurang begitu tahu bagaimana perjuangan dan rintangan, tantangan, persoalan yang dihadapi YouTubers di dunia per-YouTubean dalam membuat konten. Kalian nggak pernah tahu itu. Kalau kalian yang bukan YouTubers, kalian mungkin nggak tahu itu. Saya seorang YouTuber, saya bisa ngomong begini karena saya seorang YouTubers. Saya tiap hari itu harus menyusun konsep loh. Konten apa yang mau saya buat? Berat sekali. Apalagi di era sekarang ini,
konten-konten yang sifatnya ekstrim, atau konten-konten yang lain daripada yang lain, atau konten-konten yang kita bilang ini bukan ngasih sampah ya, tapi konten-konten sampah, itu banyak sekali dinikmati, banyak sekali viewersnya. Anda nggak pernah tahu, di YouTube, kita awal YouTube aja, kalau kita mau menghasilkan uang, itu syaratnya udah susah loh. 4.000 jam tayang minimal, 1.000 subscriber minimal. Anda tahu ngejarnya itu gimana? Enggak, kan? Yang bukan YouTubers nggak tahu itu gimana sakitnya, beratnya. Dan ketika ada YouTubers nengok, konten-konten yang sampah begitu laku ya, banyak yang nonton, banyak yang subscribe, ngikut. Kita memberi ruang untuk konten-konten sampah. Kita netizen, saya YouTuber, saya juga netizen, kita memberikan ruang untuk konten-konten sampah itu. Kenapa? Ketika ada orang yang nonton konten-konten sampah, dan konten-konten sampah itu banyak yang nonton, banyak yang subscribe channel YouTube-nya, YouTubers lain mereka ngelihat. Kita memberikan ruang loh. Kita sibuk menyalahkan orang Ferdian Paleka, tindakan dia nggak benar. Tapi ingat, ada banyak orang yang punya andil di balik semuanya itu. Kita sering mengatakan, saya sering baca loh, dan saya sering nonton video, orang mengecam, orang memaki Ferdian Paleka, bermacam kata-kata kasar, kata-kata makian. Dan yang paling gawatnya, yang paling luar biasanya, dia ada beberapa YouTubers, dia ngomong Ferdian Paleka sampah. Dia sendiri juga sampah. Dia juga buat konten sampah, gak ada gunanya. Sampah ngomong sampah, sampah nunjuk sampah. Apa itu namanya? Tindakan Ferdian itu nggak pernah dibenarkan. Tapi apa peran kita? Negara punya hukum kok. Kita lapor aja. Tapi nggak usah ngomong yang gimana-gimana. Hikmah yang pertama yang harus diambil adalah kita punya andil untuk konten yang akan ada dan yang ada sekarang ini atau yang akan ada di waktu yang ke depan. Kalau kita memberikan ruang untuk konten-konten sampah, maka akan tetap ada konten-konten sampah yang lain. Ferdian Paleka ini edisi yang lain bakal tetap ada. Percayalah. Ilustrasinya begini ya. Kalau kita, ini ilustrasi contoh. Kalau kita nggak pengen ada penjual cabai di sana, ada yang jualan cabai di sana, atau nggak ada yang kita nggak pengen nih ada yang jual cabai di dekat kita, maka suruhlah orang-orang di sekitar kita jangan beli cabai. Ini nanti nggak akan buat cabai, dia nggak akan mau jual cabai lagi, nggak laku jualannya. Maka dari itu, coba kita, nih ironis ya, ironis sekali. Konten-konten yang positif, yang sifatnya edukatif, yang sifatnya menghibur, pokoknya positif lah, bukan yang sampah ya. Yang mungkin dia komedi atau apa. Malah banyak itu YouTubers itu yang buat konten-konten begitu. YouTubers itu channelnya nggak berkembang. Memang ada konten-kontennya, contoh komedi yang berkembang, yang punya subscriber banyak, contoh Mak Eli, Mak Betty, banyak, ada, tapi ya ada yang cover lagu berkembang, ada yang fingerstyle seperti Alibata, banyak subscribernya, banyak viewersnya, banyak yang nonton, menghasilkan duit mereka semua dari YouTube. Cuman banyak juga loh, banyak sekali malah
konten-konten kreator di YouTube, YouTubers yang memang mereka buat kontennya itu sebenarnya bukan konten sampah, tapi channel mereka nggak didukung gitu, nggak ada mau nonton. Ya oke lah, terlepas dari kualitas videonya mungkin ya, mereka buat semampunya mereka, sebisanya mereka, tapi tidaknya mereka nggak buat konten itu sampah gitu loh. Tapi itu nggak didukung. Yang sampah ditonton. Itu gimana? Ironis nggak? Kalau kita mau konten-konten yang ada yang di YouTube ini, khususnya YouTubers Indonesia, konten kreator Indonesia, mau yang bagus, kita berikan ruang, kita berikan kesempatan kepada konten-konten kreator Indonesia dan YouTubers Indonesia yang punya konten positif, kita dukung. Subscribe channelnya, share videonya, mau bagus nggak bagus ya share aja, yang penting nggak ke konten sampah. Mungkin ya kualitas videonya masih ya, mungkin actingnya mungkin ya kurang, alur ceritanya kurang, paling nggak sudah didukung. Mereka kan nanti lama-lama kan YouTubers ini, oh kami harus upgrade kualitas, kasih masukan, kasih dukungan, kasih masukan. Tapi sama konten-konten yang sifatnya sampah, jangan didukung, jangan ditonton, abaikan. Coba rame-rame nih orang Indonesia yang suka nonton YouTube, yang suka nge-YouTube, konten sampah itu, konten-konten yang sifatnya sampah diabaikan, dan konten-konten yang sifatnya baik semua, yang menghibur, yang edukatif dan segala macam didukung. Yang lama-lama yang membuat konten sampah ini pun beralih, ya, mereka berpikir konten baik apa ya yang mau kami buat. Bener kan? Kenapa? Konten yang sifatnya sampah nggak laku. Mereka akan beralih. Kita sibuk menyalahkan Ferdian. Ferdian Paleka tidak bisa dibenarkan, tapi dia tidak mutlak buat begitu karena tanpa sebab. Apalagi kita, jangan sibuk loh nyala-nyalain orang. Dia salah, tapi kita jangan sibuk malah menghakimi lah, ngomongnya kasar lah. Ini saya bilang sama kita semua ya, saya tegaskan sama kita semua. Bagi siapa kita ini, diri kita semua, bagi siapa kita yang merasa tidak pernah satu kali pun buat dosa, silahkan memaki, menghakimi Ferdian Paleka dan beserta teman-temannya. Silahkan. Kalau merasa dirinya seumur hidupnya tidak pernah sekalipun buat dosa, tidak pernah sekalipun buat kesalahan, silahkan. Ya, saya di sini bukan membela si Ferdian, jelas dia salah kok itu. Perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Tapi kita apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi kita apa gitu loh. Jangan hanya cuma menyalahkan kontennya, perbuatan orangnya. Itu nggak akan pernah memutuskan rantai konten-konten jenis yang sifatnya sampah. Itu nggak akan pernah memutuskan rantainya. Dari kita semualah kita bersatu. Jangan lagi gubris konten-konten yang sifatnya sampah. Jangan berikan ruang. Jelas, jangan berikan ruang. Nanti lambat laun itu beralih kok. Percayalah. Tapi kalau kita berikan ruang, tetap akan ada Ferdian jilid-jilid yang lain bakal bermunculan. Percayalah. Prank week apa gitu loh. Kenapa laku? Kenapa si Ferdian juga buat begitu? Kenapa konten-kontennya begitu? Yang ada perempuannya, yang week yang pokoknya yang terbayang apalah yang gitu-gitulah. Laku. Dan itu bisa ngasilin duit di YouTube loh. Kalau banyak nonton, banyak subscribe, lolos monetisasi, itu ngasilin duit. Gila nggak? Kita memberi ruang loh. Saya berkali-kali ini. Jadi itu ya, harus bisa kita pahami. Mulai dari sekarang, kalau kalian setuju dengan apa yang saya katakan ini, jangan beri ruang untuk konten-konten yang sifatnya sampah. Tapi berilah dukungan, berikan masukan untuk konten-konten kreator dan konten-konten yang sifatnya positif. Paling tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusak moral. Maksudnya artinya gini, yang sampah lah, biar nggak terlalu ribet saya menjelaskannya. Ya, jangan berikan ruang.
Untuk konten-konten yang sifatnya sampah tapi yang bagus-bagus, yang positif, yang masih positif, dukung, subscribe channelnya, like, komen di situ, kasih masukan. Biar apa? Upgrade kualitas. Berkali-kali kan saya bolak-balik kan. Kenapa? Karena itu penting loh. Saya ngomong berapi-api ya. Ini bukan marah sih ya, tapi saya ingin meluapkan aja apa gitu loh. Ini satu hal yang saya mau kasih tahu sama kalian. Yang sudah menghujat, memaki Ferdian Paleka atas tindakannya prank sampahnya itu. Dengar guys, dengar baik-baik. Anda tahu yang lebih bahaya dari pembunuh tubuh itu apa? Anda tahu yang lebih berbahaya apa? Pembunuh mental, pembunuh semangat, pembunuh pola pikir seseorang. Perkataan ini ngeri. Anda tahu? Perkataan ini ngeri. Kita maki orang, orang bisa marah. Bisa jadi ribut sama kita, bisa jadi berantem. Itu kuasa perkataan. Tapi dengan perkataan yang sama, dengan mulut yang sama, kita bisa mengeluarkan perkataan yang bisa membuat orang itu jadi sayang sama kita, jadi simpatik sama kita. Ini kuasa perkataan ini ngeri. Kita tahu nih Ferdian salah, tapi malah kita maki, kita apa? Seharusnya dia, mungkin dia seharusnya pengen, udahlah aku pengen merubah diri. Tapi karena kena makian, akhirnya apa? Emosi makin prak gitu. Amblar, ini ambiar semuanya. Ini ngeri loh, perkataan loh. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Dengan perkataan kita bisa membangun semangat orang, dan dengan perkataan juga kita bisa menghancurkan, bahkan bisa membunuh semangat, mental, dan pola pikir seseorang. Itu ngeri. Itulah dahsyatnya kuasa perkataan. Kita punya dosa kok. Kita punya dosa, kita punya kesalahan kok dalam hidup kita. Kita malah sibuk maki-maki kesalahan orang karena kesalahannya. Ngapain? Apa dengan nunjuk-nunjuk kesalahan orang, maki-maki orang karena kesalahannya, itu menunjukkan kita lebih baik dari dia? Enggak. Apa itu membuat kita jadi tampil lebih baik, tampil lebih benar dari dia? Enggak juga. Hanya mungkin karena kesalahan kita, aib kita, dosa kita nggak terekspos aja. Makanya orang lain nggak tahu, publik nggak tahu. Coba terekspos. Ya enggak? Mana ada orang yang mau aibnya, kesalahannya, dosanya itu terekspos? Gak ada, semua ditutupi. Apa yang ditutupi? Apa yang manusia tutupi? Salah satunya yang paling besar adalah aibnya, dosanya, kesalahannya. Makanya lewat video ini saya sebenarnya pengen berbagi hal positif. Ya. Ketika kita melihat sebuah kesalahan orang lain yang memang itu pelanggaran hukum, udah laporkan, negara kita punya hukum kok. Laporkan ke pihak yang berwajib, ke aparat hukum. Sudah. Kita percayakan sama aparatur. Penanganannya kita percayakan. Tapi kita jangan ngomong yang enggak-enggak lagi. Saya pernah menjadi seorang guru beberapa tahun. Saya sudah menghadapi murid-murid nih yang kelakuannya bandel-bandel luar biasa. Dan saya pun dulu, ini saya bandingkan ya dengan Ferdian ya. Kenakalan Ferdian Paleka sekarang ini dan teman-temannya ya, dan perbuatannya itu masih 1/100 dari bagaimana dulu kelamnya perbuatan saya, masa lalu saya. Itu masih kecil sekali. Hidup saya nggak berubah ketika orang maki-maki saya. Kau apa bajingan? Aku nggak akan sensor nih. Kau apa? Kurang ajar, segala macam. Kelam. Enggak, segala macam. Enggak berubah. Tapi ada orang-orang di sekitar saya yang dengan lembut merangkul saya, menerima saya. Dan itu Tuhan pakai orang-orang tersebut ya. Tuhan juga panggil saya, menangkap saya. Tuhan memanggil menangkap saya, menangkap dalam tanda kutip ya. Dengan lembut tapi tegas. Hidup saya berubah. Dan itu juga saya
praktekkan ke dulu siswa-siswa saya yang bandel-bandel. Ini bisa saya ini loh. Saya kalau ada yang nantang, "Bang, siapa yang muridmu yang dulu bandel?" Bisa aku bawa. Tanya sama mereka gimana. Enggak aku bilang, kok kurang ajar ya? Enggak. Apa kesalahan mereka? Kurang cool. Aku ngomong lembut sama mereka tapi aku tegas. Itu yang namanya, kalau bahasa Inggrisnya itu gently. Lembut tapi tegas gitu loh. Enggak pakai kata maki. Kita maki orang yang begitu, dia bukannya berubah, malah makin beringas. Ya. Sekali lagi aku bilang, kita kalau menghadapi model-model anak-anak, kan Ferdian Paleka berserta teman-temannya kan masih ya anak-anak usia-usia, aduh udah tau lah, remaja-remaja begitu kan belum stabil lah ya, psikologisnya kan begitu. Ferdian Paleka dan teman-temannya pun sudah ini ditangkap diproses pihak kepolisian. Ya kita ya janganlah lagi lah memaki-maki, nyumpahin, mampus-mampusin, mampus kau ketangkap lu, mampus lu, segala macam ngapain? Memang kurang ajar kau, memang begini begitu, segala macam umpatan makian. Ini dengar ya, ini ada lagi nih. Tahu? Ini kalau aku bilang ini bisa telak loh. Ferdian Paleka ketika di mengklarifikasi latar belakang dia buat prank sampah itu kepada waria, dia katakan apa? Waria, dia ingin membantu pemerintah menertibkan waria kan, karena dia beranggapan dan dia menilai tindakan waria itu tidak benar. Benar, ya kan? Kan kira-kira begitu. Dan apalagi masa PSBB begini. Kan begitu. Jadi dia prank, tapi dibalik itu yang seperti dia katakan dia ngasih pelajaran ke waria, kan kira-kira begitu kan. Nah, Ferdian Paleka menilai waria tidak benar karena perbuatan menjual diri tidak pernah dibenarkan. Apalagi waria ini seorang pria yang berdandan seperti wanita. Itu kan bukan sebuah perbuatan yang benar. Ferdian Paleka bersama teman-temannya menilai seperti itu. Dan mereka buat prank sampah. Ngasih sampah. Oke? Waria, apa ada yang dari antara kita yang bisa membenarkan atau yang mau membenarkan tindakan waria menjual diri maksudnya? Pria berdandan layaknya seperti wanita dan menjual diri. Apa ada yang bisa kita benarkan tindakan seperti itu? Maksudnya itu bener loh, nggak dosa gitu. Itu maksudnya. Bisa? Ada? Enggak kan? Ketika Ferdian Paleka melakukan tindakan itu, kita memaki Ferdian. Kita mengutuk Ferdian. Kita mengumpat Ferdian bersama teman-temannya. Dan tahukah kita, ketika kita memaki, kita mengumpat, kita menyumpahi dan segala macam kata-kata yang tidak baik kita lontarkan kepada Ferdian Paleka beserta teman-temannya, itu sama dengan kita juga sedang memberikan sampah kepada Ferdian. Sampah bagi psikologis dia. Jadi apa bedanya Anda yang suka atau sudah memaki, menjudge, menghakimi dan mengeluarkan segala macam kata-kata buruk kepada Ferdian? Apa bedanya Anda dengan Ferdian? Sama-sama memberikan sampah untuk sesuatu yang Anda nilai tidak benar. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Telak ya. Tapi mudah-mudahan kata-kata saya ini bisa mengubah paradigma kita. Bisa mengubah mental. Nggak lagi punya mental yang suka ngomong, asal ngomong. Tidak lagi punya paradigma yang asal berpikir tanpa memproses segala sesuatu. Ya? Oke? Dan yang terakhir, ketika Ferdian Paleka beserta teman-temannya mengalami perundungan atau bully di sel tahanan Polrestabes Bandung, malah saya nggak mau posting lah. Kenapa? Nanti nggak enak kan? Ini omongan si ini. Saya baca di sosial media ada yang malah mensyukuri mampus lu begini segala macam.
Guys, sekarang aku tanya, yang membuli Ferdian Paleka beserta teman-temannya siapa? Tahu kan kita? Apa hak mereka membuli, melakukan tindakan begitu kepada Ferdian Paleka beserta teman-temannya? Gak ada haknya kok. Ya kan? Atas semua perbuatan mereka, kenapa mereka berada di sel tahanan itu? Maksudnya yang membuli itu. Kenapa? Karena mereka kan juga punya kesalahan kan. Ini yang namanya orang bersalah membuli orang yang bersalah gitu. Apa? Dan yang begini pula malah kita dukung pula itu. Mampus dia begini. Aduh, itu kan berarti sama dengan kita mendukung si pembuli ini kan. Itu sama dengan kita juga punya mental bully. Aduh, bener lah. Apa gitu loh. Jadi mulai sekarang, nah, solusi dari ini, saran saya solusinya adalah seperti saya bilang tadi yang pertama di awal-awal, jangan kita berikan ruang bagi konten-konten kreator, bagi youtubers yang suka atau yang sering membuat konten yang sifatnya sampah, bukan sekedar yang hanya memberi sampah yang dalam bentuk konkret ya, nyata ya. Oke, sekali lagi saya katakan, jangan kita berikan ruang bagi youtubers atau konten-konten kreator yang suka atau yang sering membuat konten yang sifatnya sampah. Oke? Paham ya? Tapi dukung. Kita semua bersatu padu mendukung konten-konten kreator, youtubers yang suka atau yang sering membuat konten-konten atau yang selalu membuat konten-konten yang sifatnya masih positif. Yang positif dan yang masih positif. Oke, kita dukung. Sekali lagi saya katakan, cara mendukungnya adalah subscribe channel mereka. Tonton aja. Paling nggak 2 menit kasih tonton lah. Ya. Semakin banyak nanti orang-orang di republik ini, di negara ini yang berlaku, yang membuat seperti itu, maka youtubers dan konten-konten kreator di republik ini, di negeri ini akan beralih dari yang suka membuat konten yang sifatnya sampah, membuat konten yang sifatnya positif. Percayalah. Kenapa? Gak akan laku konten-konten mereka yang sifatnya sampah itu, gak akan laku kan? Kan begitu. Gak usah digubris konten-konten sampah mulai dari hari ini, jangan gubris. Channelnya gak usah di subscribe, gak usah di report juga. Tapi gak usah ditonton, gak usah di subscribe, gak usah di share. Ya, jangan digembar-gemborin, biarin aja, biar mati sendiri lah tuh konten-konten yang begitu modelnya. Tapi yang positif dan yang masih positif dukung, share aja. Ya, karena perjuangan di YouTube itu juga perjuangan jadi konten kreator itu tidak mudah, bahkan itu susah loh, sangat susah. Jadi ayo kita hargai. Dan bagaimana saya akan melihat perubahan dari orang-orang yang sudah ini, yang mau tidak akan ada lagi konten-konten yang sifatnya sampah. Nih ya, bagi siapa yang sudah nonton video ini, bagi kalian yang setuju tidak mau lagi ada konten-konten yang sifatnya sampah, silahkan kalian subscribe channel ini. Silahkan kalian like, kalian share, biar orang lain juga tahu, juga sama-sama berbuat yang sama. Sampai saya juga akan berbuat seperti itu. Mana channel-channel yang konten-konten kreator, youtubers yang buat konten yang masih positif dan yang positif, kita dukung, kita subscribe, kita share konten-konten mereka. Ya, saya akan bisa melihat dari seberapa besar jumlah tayangannya di video saya ini dengan jumlah like dan yang komen. Gampang kok. Oke? Jadi bagi kalian yang setuju, kalian share video ini. Jadi apa? Buat sama-sama ini kita nih bersatu padu seperti si Pancasila. Butir yang 3. Persatuan dan kesatuan. Oke? Kita bersatu membentuk sebuah kesatuan dalam hal apapun untuk sesuatu yang positif yang membangun di negeri ini, di negara kita ini. Paham? Jadi hikmahnya ini kalian sudah dengar dari tadi.
hikmah di balik kasus prank sampah yang dilakukan oleh YouTubers Ferdian Paleka beserta teman-temannya. Inilah semua yang dari tadi saya katakan itu. Oke? Jadi, ingat, jangan berikan ruang untuk konten kreator yang suka yang suka membuat atau yang suka ngasih konten-konten yang sifatnya sampah, tapi dukung konten kreator, YouTubers yang suka atau yang selalu atau yang sering membuat konten-konten yang sifatnya positif atau yang masih positif. Oke ya guys? Jadi sekian dari saya. Jika ada perkataan yang saya kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Dan semoga kita dapat mengubah paradigma dan mengubah pola-pola konten-konten yang ada di negara ini. Oke ya guys? Salam hormat dari saya. Tuhan memberkati kita semua.